pembunuhan berantai yang dilakukan oleh pria asal jadi topik pembicaraan di sejumlah media pada 2008 lalu. Kisah ini bahkan diangkat menjadi sebuah film dokumenter 2 tahun setelah kasus terpecahkan. Kejahatan Rian baru terbongkar pada saat ia menghabisi korban ke-11-nya pada 11 Juli 2008. Korban bernama Heri Santoso pada 11 Juli 2008. Korban bernama Heri Santoso dibunuh dan dimutilasi di apartemennya di daerah Depok. Jasadnya dibuang di Jalan Kebagusan Ragunan, Jakarta 12 Juli 2008 menjadi titik awal terungkapnya kasus Rian. Rian mengaku membunuh Heri Santoso karena cemburu. Pada malam terjadinya pembunuhan, Rian sedang bermesraan bersama Heri. Saat itu, Heri melihat wajah Noval yang merupakan kekasih Rian di layar telepon seluler Rian. Heri langsung menyukai Noval dan meminta Noval untuk menjalin kasih. Mendengar hal itu, Rian naik pitam dan langsung menusuk Heri dengan menggunakan pisau dapur. Korban pun meninggal saat itu juga. Menyadari hal tersebut, Rian lantas memutilasi korban dan menyimpan potongan jasadnya ke dalam koper lalu memesan taksi. Rian membuang jasad tersebut di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Dia lalu memanggil kekasihnya Noval untuk menjemputnya di depan salah satu rumah sakit di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dengan penemuan jasad di dalam koper. Penemuan jasad ini keesokan harinya masyarakat heboh dengan penemuan jasad di dalam koper. Penemuan jasad ini mengundang tim reserse kepolisian Metro Jaya untuk menelusuri jejak pembunuh korban yang teridentifikasi sebagai Heri Santoso. Polisi menangkap Noval, kekasih Rian, sekaligus orang yang tinggal dikenali oleh Victor, tetangga Heri yang tinggal di salah satu apartemen di Depok, tempat Heri dibunuh. Namun Victor tidak mengetahui kemana mereka pindah. Ia hanya menunjukkan tempat kerja Noval di kantor imigrasi Depok. Polisi pun berhasil membekuk Noval di kantornya dan mendapatkan Rian di rumah kontrakan atas petunjuk Noval. Rian tidak bisa melarikan diri dan ketika menceritakan kronologis pembunuhan Heri, Rian mengaku melakukannya tanpa merasa ketakutan. Rian dan Noval bahkan sempat berbelanja membeli perabotan dapur dan juga cermin hias dari uang milik korbannya. Mereka menduga pembunuhan di apartemen ini bukanlah yang pertama dilakukan. Selain karena tidak ada ketakutan dalam diri Rian, dalam laporan polisi, sejumlah orang hilang yang diketahui pernah dekat dengan Rian. Salah satu di antaranya adalah Ariel Somba Sitanggang, warga Depok yang terakhir pamit ke Surabaya. Salah satu di antaranya adalah A 2008 sebelum Rian tertangkap. Sebenarnya setelah orang tua Ariel melapor, Rian sempat diperiksa polisi, namun dia berhasil Sebenarnya setelah orang dan petugas intensif dan kembali menanyakan Ariel yang masih belum ditemukan. Belum juga mau mengaku, Rian hanya mengatakan kepada petugas bahwa dia memang pergi bersama Ariel. Belum juga mau mengaku, Rian hanya mengatakan kepada petugas bahwa Rian mengaku sempat ke Jombang bersama Ariel dan menginap di rumah orang tuanya. Rian mengaku sempat ke Jombang bersama Ariel dan menginap di rumah orang tuanya. Kepada petugas, ia menunjukkan lokasi kuburan tersebut yang langsung dibongkar petugas. Saat itu, Rian hanya mengakui pembunuhan Ariel.
Namun saat yang langsung dibongkar petugas. Saat itu Rian hanya mengakui pembunuhan Ariel. Namun saat menggali, petugas menemukan 3 jasad yang sudah membusuk di sana. Petugas kembali mendesak Rian, hingga akhirnya Rian menunjuk satu kuburan lain yang berjarak 4 meter dari kuburan pertama. Di sini, petugas menemukan sesosok jasad lainnya. Total ada 4 jasad yang ditemukan pertama kali. Keempat jasad ini adalah Ariel Somba, 34 tahun, asal Depok, Yudi Priyono alias Vincent, 31 tahun, asal Wonogiri, Jawa Tengah, Guru Setio Pramono alias Guntur, 28 tahun, asal Nganjuk, Jawa Timur, dan Grady Glenn Adam, asal Manado. Polisi tidak langsung berhenti ketika 4 jasad ini ditemukan. Mereka menunggu hingga akhirnya Rian memberi petunjuk lokasi pembunuhan lainnya. Dugaan adanya jasad lain diperkuat dengan adanya 27 laporan kehilangan orang. 16 diantaranya terkait dengan Rian. Setelah seminggu, Rian kembali memberi petunjuk keberadaan jasad yang menjadi korban kebengisannya. Kali ini, ia tampak lebih tenang dan terbuka karena Noval sang kekasih mendampinginya di Jombang. Ada 6 jasad yang ditemukan selanjutnya. Jasad ini diduga milik Muhammad Aksoni, 29 tahun, Agustinus Setiawan, 28 tahun, Zai Hidayati, 3 tahun, dan Fauzi Suyanto alias Yanto, 29 tahun. Selama diperiksa, Rian melalui serangkaian tes psikologis yang dilakukan oleh para ahli. Dugaan bahwa Rian mengalami kelainan jiwa pun terus diteliti sampai akhirnya ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa yang berat-berat. Rian membunuh para korbannya secara sadar dan paham benar-benar apa dalam tampak dari perilakunya itu. Para ahli juga menemukan kecenderungan homoseksual pada dari Rian dan yang menunjukkan gaya peperangan perempuan. Namun homoseksual tidak berkaitan dengan gangguan jiwa. Hasil tekanan kejiwaan, benci yang terpendam membuat Rian stres dan melampiaskannya dengan marah-marah dan melempar barang. Rian juga merasa kurang dan melempar barang. Rian juga merasa kurang perhatian karena ibu dan ayahnya sibuk bekerja dan sejak kecil sering ditinggal sendirian di rumah. Ibu dan ayahnya sibuk bekerja dan sejak kecil sering ditinggal sendirian di rumah. Dan Hayansyah alias Rian, rupanya Rian pernah mengancam sang ibu Khasiatun. Saat itu, Rian mengejar-ngejar Khasiatun sambil memegang pisau. Peristiwa ini terjadi ketika Rian masih duduk di kelas 3 SMP Tembelang, Jombang, Jawa Timur, sekitar 1995. Saat itu, Khasiatun dan Ahmad baru saja membawa Rian pulang dari rumah sakit Gatol, Mojokerto. Rian stres berat menjalani perawatan selama 2 pekan di rumah sakit itu. Setelah melalui beberapa persidangan, Pengadilan Negeri Depok akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Jagal Jombang ini pada 9 April 2009. Mendapat putusan ini, Rian dan keluarga mengajukan banding, kasasi, dan akhirnya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun semua upaya itu ditolak pada 5 Juli 2012. Mereka lantas berniat mengajukan gerasi kepada Presiden, namun belum ada kepastian tentang permohonan gerasi ini. Rian hingga kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, menunggu tanggal eksekusi mati dilakukan. Selama menjalani masa tahanan, Rian dinilai berkelakuan baik dan selalu mendapatkan prestasi di bidang olahraga dan seni. Menjelang akhir 2008, Rian sempat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cibinong. Meskipun berada dalam tahanan, pria Kemayu pembunuh 11 orang ini selalu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan termasuk mengajar aerobik. Di dalam penjara, Rian dikenal sering mengikuti kegiatan olahraga seperti fitness. Ia mengaku sering melakukan fitness bersama beberapa artis ternama di salah satu fitness center di Jakarta.
Selain mengajar aerobik, Rian juga tetap melakukan rutinitas keagamaannya. Ia membagi ilmu mengajinya kepada teman sesama tahanannya. Ia senang dapat berbagi dengan teman-temannya di dalam penjara. Penjaga asal Jombang ini juga tak pernah melewatkan sholat 5 waktunya.